Waktu Oppo merilis A53, pasar mid-range cukup terkesan dengan hadirnya layar 90Hz di segmen harga 2 jutaan dan juga chipset Snapdragon terbaru. Namun sekarang Oppo menghadirkan sesuatu yang lebih murah lagi, masih dengan layar 90Hz. Bersama gue Bagus, ini adalah unboxing dan hands-on dari Oppo A53. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Seperti biasa, kita akan mulai dari unboxing. Oke, ini adalah kotak dari Oppo A53, langsung aja kita buka. Dan ini adalah HP-nya, kita singkirkan terlebih dahulu. Di dalamnya ada kotak kecil lagi yang berisi, ya seperti biasa, kitab-kitab, jelly case, dan nempel ada SIM card ejector. Dan tentu saja tidak lupa ada jelly case-nya. Lalu ada adapter yang sudah 18 watt. Dan terakhir adalah kabel USB-A to USB-C. Sekarang langsung aja kita coba buka HP-nya. Secara penampilan, Oppo A53 memang mirip banget sama A53, hampir nggak ada bedanya. Dengan belakang, samping, mirip sekali. Kalau gue nggak dikasih tahu, mungkin agak susah yang membedakannya. Di bagian belakang kita masih melihat panel polikarbonat dengan sidik jari dan setup 3 kamera. Kebetulan unit yang gue pegang ini adalah varian warna hijau atau mint cream. Masih ada satu varian lagi yang lebih netral, yang itu warna hitam. Dari sisi samping-sampingnya masih terlihat menggunakan metal coating frame yang cukup membuat HP ini terlihat mewah. Terus di sisi kanan ada tombol power, sisi kiri ada tombol power dan slot SIM dengan format 3 slot untuk 2 SIM card dan 1 memory card yang cukup penting di smartphone ini. Kenapa? Gue akan jelaskan nanti. Sedangkan di atasnya ada earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker dan di bawah ada slot USB-C, mikrofon, dan speaker. Ya, A53 ini masih mempertahankan sistem dual speaker. Good job Oppo, jarang banget HP harga 2 jutaan tapi masih memberikan speaker stereo. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasinya, di mana ada 2 perbedaan nih antara A53 dan A33, yaitu konfigurasi RAM memori dan kamera selfie. Untuk A33 ini mendapat kamera selfie hanya 8 megapiksel dibandingkan kakaknya A53 yang punya kamera 16 megapiksel. Berikut adalah hasil fotonya. Sedangkan kamera belakangnya untung masih sama, yaitu dengan setup 3 kamera utama, yaitu 13 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth 2 megapiksel. Berikut adalah hasil foto-fotonya. Untungnya, layar dari A53 ini masih menggunakan layar IPS 6,5 inch dengan refresh rate 90Hz, meskipun resolusinya masih HD+. Tapi layar 90Hz ini udah enak banget buat scrolling sosial media atau menu yang terlihat lebih halus gitu dibandingkan layar dengan 60Hz. Pada awalnya nggak berasa signifikan, tapi kalau udah terbiasa dan balik lagi ke 60Hz, pasti berasa banget bedanya. Layar ini didukung oleh sistem speaker stereo yang juga membuat si A53 ini terasa sangat enak sekali untuk kegiatan hiburan seperti main game ataupun nonton film. Inilah salah satu yang cukup gue apresiasi dari Oppo ya, karena hampir seluruh A series punya sistem speaker stereo yang membuat pengalaman audio di A53 ini sangat menyenangkan.
Dapur pacunya masih mengandalkan Snapdragon 460 yang kalau penasaran sama performa gamingnya bisa cek video review A53 kita. Overall, Snapdragon 460 ini punya performa yang jauh lebih baik dari pendahulunya, yaitu Snapdragon 450 yang tidak bisa dibilang sebagai entry level yang payah. Istilah anak-anak sekarang tuh udah to the next level. Tapi perbedaannya di sini adalah konfigurasi RAM dan memori. A33 mendapat RAM yang lebih kecil yaitu 3 GB dan penyimpanan hanya 32 GB. Ini adalah salah satu varian yang lebih kecil ya kalau dibandingkan A53 yang punya RAM 4 GB dan 6 GB serta penyimpanan 64 GB. A33 ini semacam varian terkecil dari A53, tapi ada perbedaan spesifikasi lain yang membuatnya berbeda. Apakah RAM 3 GB dan memori 32 GB ini cukup? Nanti akan gue jawab di video review. Baterainya juga masih cukup besar, yaitu 5000 mAh yang didukung oleh pengisian daya 18 watt. Di sini Oppo baik banget sih, karena di harganya masih dikasih baterai yang besar dan pengisian daya yang nggak lambat. Banyak loh HP yang harga sekitar segini, kasih baterai gede, tapi pengisian dayanya itu cuma 15 atau 10 watt aja. Kesimpulannya, Oppo A33 ini HP dengan layar 90Hz, tapi dia punya harga yang cukup menarik. Tapi nilai jualnya ini nggak cuma di layar 90Hz-nya aja, dia juga punya baterai yang besar, speaker stereo juga. Oppo memberikan paket yang lebih baik buat kalian yang emang nggak butuh kamera selfie beresolusi besar dan penyimpanan yang masih bisa diakali sebenarnya dengan memory card eksternal. Oppo A33 ini ditawarkan dengan satu konfigurasi aja, yaitu RAM 3 GB dan penyimpanan 32 GB dengan harga 2,299 juta aja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.